Selamat siang semuanya, ya semoga semuanya selalu sehat, ya walaupun di tengah-tengah pandemi virus, ya tapi semoga semuanya sehat-sehat selalu. Ya sebelumnya, ya perkenalkan saya Arif Anando, ya sebagai moderator pada seminar online kali ini. Ya sebelumnya saya akan memperkenalkan, ya apa itu Indo-TCM. Ya Indo-TCM Center ini adalah komunitas, ya komunitas untuk belajar pengobatan tradisional Tiongkok, ya atau traditional Chinese medicine, itu bisa disingkat dengan TCM. Ya kita saat ini sudah mengadakan beberapa online class seperti basic TCM online class, kalau ada herbal TCM online class, ada diagnosis TCM online class, dan lain-lain. Ya, dan nanti rencana akan ada pelatihan pijat, ya, Tuina, Cucen, latihan pijat bayi, ya, atau baby Tuina, dan masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi. Ya, dan nanti rencananya bulan depan, ya, bulan Agustus, ya, kita akan membuka pendaftaran untuk basic TCM online class batch keempat, ya, batch keempat, dan herbal TCM online class batch ketiga. Ya, rencana dimulai bulan Agustus 2020. Ya, untuk info lebih lanjutnya, ya, lalu nanti pendaftarannya bagaimana, bisa follow Instagramnya Indo_TCM. Ya, nanti di sana akan disampaikan, ada posternya, ya, lalu untuk pertanyaan bisa lihat nanti di Instagram. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ya kita akan memulai ya, seminar online pada siang hari ini bersama Dr. Sony Ambudi. Ya mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang mengenal ya Dr. Sony Ambudi. Beliau adalah ya warga negara Indonesia, cuma tinggalnya dan prakteknya itu di New Zealand, ya di negeri Kiwi, ya negeri Kiwi, Selandia Baru. Ya beliau sekarang ini banyak mempraktekkan istilah itu food therapy, ya food therapy berdasarkan Chinese medicine. Ya. Dan ya sekarang di zaman sekarang ya kita sekarang semakin banyak herbal-herbal ya digunakan, ya semakin banyak herbal-herbal di istilahnya tuh dikenal apalagi sejak munculnya virus corona ini ya jamu-jamu ya makin banyak bermunculan ya dan tak kalah seru pula ya herbal-herbal dari Tiongkok ya yang banyak masuk ke Indonesia. Nah sebenarnya ya pertanyaannya apakah ya herbal-herbal itu seberapa berkhasiatnya ya herbal-herbal itu ya dan apakah untuk dapat sembuh ya dari penyakit-penyakit istilah penyakit-penyakit berat ya mungkin seperti kanker atau sakit ginjal dan lain-lain itu membutuhkan herbal-herbal yang istilahnya tuh mahal ya kadang-kadang ada orang yang membeli herbal tuh sampai jutaan rupiah ya untuk dapat sembuh. Ya kali ini ya pada materi seminar kali ini, nah Dr. Sony Ambudi akan menjelaskan ya itu semua ya sampai dengan secara mendetail. Ya, jadi silakan saja nanti jika ada yang ingin bertanya bisa langsung bertanya lewat chat ya atau bisa dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Nah jika ingin bertanya secara lisan. Oke, mungkin bisa kita langsung mulai. Silakan kepada Dr. Sony Ambudi bisa untuk segera menyampaikan materinya. Terima kasih. Terima kasih, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang pada semua peserta dari webinar ini Indo-TCM. Ini kalau nggak ada Arya, saya nggak bisa nih bikin webinar gini. Semuanya Arya ngerjain. Ya terima kasih buat Arya ya, Dokter Arya. Arya ini apa namanya sekolahnya komplit, ada sekolah dokter ya, terbarat ada sekolah siapa namanya? Sekolah herbal TCM ya, herbal TCM, jadi macam-macam dia tahu semua cara pengobatan lah kalau boleh dibilang ya. Ya terima kasih kepada Arya dan Indo TCM-nya yang telah mempersiapkan semuanya. Jadi kali ini ya saya akan menjelaskan mengenai herbal ya atau
sebagian dari herbal itu disebut sebagai rimpang. Saya juga pertama kali dengar juga kaget juga nih namanya, Kenan sudah saya cerita. Jadi seperti yang Arya bilang, sekarang ini banyak sekali cara pengobatan yang menggunakan katanya adalah tanaman ya, karena saya alamiah, walaupun kita juga mesti lihat ya, alamiahnya seberapa jauh. Tapi begitulah ya, jadi di dunia ini dikenal sekarang pengobatan alamiah, salah satunya adalah pengobatan herbal. Nah saya sendiri, Sonia Budi ya, saya dulunya juga dokter dulunya. Sekarang orang nyebut dokter, saya bilang saya bukan. Tapi kemudian sejak tahun 2008, saya hanya praktek TCM, praktek kedokteran Tionghoa. Setelah saya belajar lagi ya, jadi saya sekolah lagi. Sampai sekarang saya juga masih menyekolahkan diri saya, jadi saya masih baca buku. Ya, ya. Dan memang ada cara pandang TCM dengan cara pandang kedokteran konvensional atau juga disebut sebagai kedokteran modern itu berbeda. Emang TCM umurnya emang udah lebih dari 4.000 tahun ya, karena buku pertamanya, buku rujukan utamanya yaitu Kitab Klasik Wang dan Aging sudah terbit sejak 2.300 tahun yang lalu. Jadi sekitar 300 tahun sebelum Masehi lah ya, sudah mulai waktu itu bangsa Tionghoa yang dari negeri Tiongkok itu sudah bisa mencetak buku, mencetak apa istilahnya buku, dan itu waktu itu sudah dimulai, tapi isinya sudah dibahas oleh para pendahulu dari kedokteran Tionghoa ini 2000 tahun sebelumnya. Oke, ya. Mudah-mudahan saya nggak ngambil waktu banyak karena saya senang orang bertanya ya supaya lebih paham lagi. Jadi kalau ada yang udah mulai ada yang menggelitik pikirannya dari apa yang saya sampaikan, silakan aja segera dikirim ke Arya ya, biar nanti dicatat dan nanti dijadikan pertanyaan disampaikan pada saya. Oke, jadi kita hari ini mencoba membahas herbal-herbal yang dalam bahasa modern, bahasa gaulnya itu keren gitu ya. Dalam bahasa formalnya disebut eksotik. Jadi kan kalau apa-apa yang disebut yang keren itu sering disebut sebagai eksotik gitu ya. Jadi apa aja lah ya, bahkan sampai orang gitu kalau gayanya itu keren disebut sebagai wah dia eksotik banget gitu ya. Style banget katanya gitu ya. Nah, kita coba apakah betul bahwa penyakit-penyakit yang mengerikan, kayak di sini saya tuliskan itu harus diobati dengan herbal yang hebat juga gitu ya, dalam tanda petik ya. Kita lihat ya, dan ini yang saya sampaikan, sekali lagi saya tegaskan bahwa yang saya sampaikan adalah berdasarkan kepada teori traditional Chinese medicine atau kedokteran Tionghoa. Ya, kemarin ada yang komentar sama saya dan menyebutkan bahwa di dalam dunia kedokteran tidak seperti itu ya. Ya mungkin saja ya, atau boleh saja, saya sih nyerah aja deh. Jadi saya memang cuma tahu tentang kedokteran Tionghoa pada saat sekarang ini. Jadi ya kalau yang lain mungkin saya mungkin aku kurang tahu atau malah mungkin bodoh lah. Jadi ini kedokteran Tionghoa saja 100%. Nah, rimpang atau herbal eksotik ini sekarang ini dia merupakan satu isu dunia ya, dan lebih dari itu dia merupakan sumber devisa kalau boleh dibilang. Jadi harganya itu seperti tadi Arya bilang itu luar biasa, jadi meningkat pesat gitu. Jadi apalagi kalau udah di packing itu, saya sering lihat tuh di media sosial kalau udah tawarkan ya, dan nawarkannya hebat. Nawarkannya dimulai dengan sembuh tanpa obat gitu, tapi habis itu dia bilang ini ada herbalnya. Jadi luar biasa ya cara marketingnya. Saya nggak bisa marketing, ini Arya semua nih yang marketing. Ya bikin poster pun Arya. Ya Arya ini ponakan saya, dulu waktu saya sekolah di Nanjing ya, dia kebetulan juga lagi sekolah juga di situ. Jadi dia yang menemani saya, nunjukin jalan, nunjukin tempat makan yang enak dan sebagainya.
Oke, jadi kita masuk ya yang kedua ya. Kita masuk yang kedua. Nah, kita pelan-pelan aja. Nah, itu data saya. Nanti semua orang bisa dapat. Arya bisa diminta itunya, PowerPoint-nya. Lanjut ya. Oke. Jadi kita mulai dengan ya sedikit pretest lah ya, biar kita bisa pikirannya agak agak apa namanya agak hangat ya, biar segar dikit. Jadi apa sih sebenarnya disebut penyakit ganas coba? Coba kita mulai mulai gali gitu karena zaman sekarang ini kan penyakit itu kan dibilang ganas tapi orang suka gitu ya. Orang suka mengidentifikasi dirinya kena penyakit itu ya. Jadi emang susah juga kadang-kadang disuka orang. Kalau kalau kita kan kalau misalnya zaman dulu kalau ada sesuatu yang mengerikan, yang nggak enak, yang menyakitkan itu kan nggak mau deket-deket. Tapi kalau sekarang kalau disebut didiagnosis orang misalnya dengan kanker lah gitu. Terus kemudian ada orang bilang dia jadi apa tuh istilahnya sedih segala macam, tapi kan kok saya kalau ketemu orang kayak gitu nggak juga gitu ya. Kadang-kadang malah saya lihat kalau di media itu malah menjadi menjadi sebuah sebuah identifikasi baru gitu ya. Ini fenomena yang menarik gitu ya. Kalau saya tuh bukan antropologi kalau bukan antropolog gitu. Kalau antropolog tuh saya mungkin saya teliti gitu ya. Ya misalnya orang kena kanker payudara gitu ya. Ya mungkin ya awal-awalnya dia mungkin nggak suka gitu, tapi kemudian, dia cerita sama semua orang, "Ini saya kanker payudara." Jadi dibilang ganas, tapi kok lebih kepada menjadi sebuah sebuah merek, sebuah brand. Jadi kayak branded juga gitu ya. Kalau orang zaman dulu, saya ingat betul zaman saya SMA itu kalau orang pakai jeans itu harus ada tandanya Levi's. Nah itu mungkin jadi dibilang itu dia apa orang yang khusus gitu ya. Nah sama juga gitu. Jadi misalnya apa kanker misalnya, oke. Apalagi misalnya apa ya gitu ya. Mumpung ada Arya nih. Arya nih pasiennya juga 7 hari seminggu nih. Karena At ya atau imun. autoimun katanya Arya tuh. Ya, Arya udah kalau udah dapat yang kayak gitu dia suka ngomel-ngomelnya bukan karena pasiennya bilang, "Kok lama bener sembuhnya?" Padahal dia dalam pengobatan yang biasa, artinya yang dilakukan di rumah sakit dan sebagainya, itu mungkin udah dibilang ini nggak ada obatnya, tapi kalau berobat di kliniknya Arya baru 2 kali udah ngomel gitu ya. Autoimun, apalagi ya, macam-macam lah. Mungkin lebih dari 100 gitu ya, jadi banyak gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya patah hati gitu ya, termasuk yang ganas nggak gitu? Gimana ya? Patah hati ya? Arya sih nggak pernah patah hati, dia sekali dapet langsung jreng dia. Langsung ada bayinya lagi ya. Padahal ada penelitian ya, saya pernah baca tuh, yang menyebutkan kesimpulannya katanya broken heart killed. Jadi apa kills. Jadi katanya patah hati itu bisa bikin orang meninggal gitu ya. Oke, jadi banyak penyakit ganas sekarang ini. Ya, saya baca tuh asam lambung itu, waduh, top banget itu. Top of ya apa namanya mungkin top of the list ya. Jadi daftar yang kemudian bisa juga yang lain adalah asam urat. Orang kalau udah bicara asam urat, kalau satu muncul gitu, saya menderita ini kata dokter, saya asam urat langsung 100 balasan. Saya juga. Nah, berarti memang orang tuh saya juga nggak ngerti kalau dibilang dia menderita, tapi kok ya kalau saya menderita saya diam-diam aja kalau ini pengumuman gitu. Oke ya, jadi nah itu sebagai contoh aja penyakit ganas. Nah sekarang rimpang eksotik coba, lanjut ya. Nah herbal yang eksotik itu apa aja sih gitu kan? Arya pernah nih kalau nggak salah nih membahas dia dalam satu seminar ya Indo-TCM ya. Apa tuh ya waktu itu ya yang Arya bahas tuh ya? Apa ya? Apa Yang cordyceps biasanya tuh. ya Disep, ginseng, wah pokoknya gitu yang harganya mahal. Nanti saya punya punya cerita yang khusus yang terjadi pada diri saya gitu. Ya, yang bakalan orang mungkin mungkin bilang mungkin saya bohong tapi itu betul-betul terjadi. Jadi ya macam-macam ya yang
yang dia tuh misalnya pokoknya harus nggak ada di Indonesia. Kalau ada di Indonesia bisa semua orang bisa beli itu nggak eksotik itu. Kalau semua orang bisa beli kangkung misalnya, kangkung ya. Padahal kangkung saya senang bener itu di oseng ya. Suka di apalagi kangkung tuh. Di apa namanya ada kangkung ca itu saya senang banget tuh. Ya, jadi kalau dia bisa dibeli di pasar, ya pasar apalagi pasar tradisional. Kalau di supermarket masih lah, itu ya sedikit eksotik gitu ya. Tapi kalau semua orang bisa beli enggak lah. Jadi kalau ada orang misalnya diobatin pakai bayam, pakai daun singkong, mungkin orang lah ini apa namanya obatnya kok nggak keren gitu ya, nggak eksotik gitu ya. Itu ya. Daun singkong malah kalau waktu saya dulu tugas impres di Sumbawa, itu singkong itu selalu menjadi pagar dari setiap rumah. Jadi kalau pengen daun singkong, kalau di halaman kita habis, tinggal minta aja ke tetangga, boleh nggak saya bagi daun singkong? Dan dulu saya senang makan daun singkong ya sama kangkung waktu itu. Jadi selama 1,5 tahun saya makan apa disebutnya tuh super mie kangkung atau indomie kangkung atau kangkung mie atau mie kangkung terus bolak-balik tiap hari ya. Ada rezeki pakai telur. Kalau enggak ya itu aja sama nasi udah. Ya alhamdulillah saya sehat aja tuh ya. Padahal itu saya di tengah lingkungan yang banyak sekali orang terkena TBC ya. Oke, jadi itu. Nah, ini jadi buat teman-teman mungkin udah mulai punya daftar yang apa sih eksotik gitu ya. Salah satunya ini ada terjadi pada keluarga saya. Jadi satu kali saya lihat di lemari dapur saya lihat ini apa ini? Saya bilang saya tanya sama anak saya, "Ini apa nih, Pak?" Gitu saya tanya. Siasit, iya katanya. Waduh, saya bilang dan saya tahu kemudian bahwa itu datangnya dari Amerika dan harganya di Indonesia itu pakai US dollar ya harganya ya. Ya US dollar ya harganya ya di New Zealand pun pakai US dollar gitu. Saya sampai ketawa-ketawa gitu ya. Ini belum lama ini terjadi gitu ya. Jadi harganya ampun gitu ya. Saya sampai waduh ini bukan main ini ya dan datang dari Amerika. Jadi makanya itu kalau mungkin nggak bakal sebenarnya kalau orang itu mungkin kalau punya chiaseed nggak ditaruh di lemari, kalau perlu taruh di meja makan atau malah di meja tamu gitu biar tahu bahwa dia punya chia seeds ya, yang katanya punya efek luar biasa diabetes, apalagi saya baca tadi itu, ini termasuk sampai kanker gitu ya. Oke, jadi itulah jadi mungkin udah punya daftarnya. Nanti kita lihat ya seberapa jauh ini herbal-herbal yang atau rimpang yang disebut sebagai eksotiknya. Saya juga ada yang selain datang dari Amerika, kemudian ada dari Tiongkok, kemudian ada dari Timur Tengah. Wah, itu juga salah satu ya. Kemudian dia pakai itu alasan, oh dulu soalnya Nabi kita pakai ini segala macam. Padahal itu memang sudah ada di situ sejak ribuan tahun sebelumnya gitu ya. Ya gitu ya. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita mulai masuk nih. Tadi kalau saya tuh cuma buat pretest aja supaya bikin seger lah atau bikin sebel, seger atau sebel. Nah, nanti kan mulai muncul pertanyaan. Ini kasus klinik yang terjadi pada saya. Artinya saya menghadapi 2 kasus ini. Yang pertama adalah seorang anak laki-laki umur 8 tahun ya. Di New Zealand ya. Yang datang dari keluarga India yang sudah menetap di sana. Yang waktu datang dia cerita sudah sering transfusi darah, terus kemudian wah pucat dia, dan diagnosis dari dokternya, dari spesialisnya adalah leukemia. Kemudian setelah saya lakukan pemeriksaan DCM secara lengkap ya, jadi beberapa kali ketemu ya, kemarin ada yang japri saya, pengen ketemu sekali mau nggak bisa ya, mohon maaf ya. Ya, jadi kalau di guru saya di Nanjing itu udah umur 85 masih 10 kali ketemu baru bisa kasih diagnosis. Kemudian setelah didiagnosis dari pandangan kedokteran Tionghoa, diagnosisnya disebut adalah liver yang mandek karena jantungnya kosong. Jadi ada rasa sedih yang kemudian mengganggu liver dan liver itu kemudian turun fungsinya dan mengganggu seluruh sistem sehingga akhirnya terjadi gejala ya leukemia. Jadi leukemia itu kanker darah
kalau di kedokteran Tionghoa itu dia hanya gejala saja ya, bukan penyakit. Yang dicari adalah penyebabnya, asal muasalnya. Lalu kemudian saya obati saya waktu itu saya nangani dengan murid saya, ada Dokter TCM Andri Lim, dan juga gurunya Arya juga, dengan sayur bayam. Dan satu kali waktu datang itu dia bawa labnya, HB-nya waktu itu 8 setelah dia makan sayur bayam dalam waktu 1 hari ya. Itu gula darahnya, hemoglobinnya meningkat dari 8 gram per desiliter menjadi 10 gram per desiliter. Ya, itu saya nggak tahu sekarang penanganannya dilanjutkan oleh Andri ya, Dokter Andri. Yang kedua ini baru-baru aja terjadi nih, ya 2 minggu yang lalu lah, gitu ya. Jadi ada anak laki-laki kecil, lucu banget gitu, umurnya 3 tahun, diagnosisnya sama juga, leukemia juga. Pernah dapat transfusi karena HB-nya karena 1 kali cuma menurut saya dibawakan hasil labnya pernah 2,8. Nah, setelah saya lakukan pemeriksaan, ya waktu itu 5 kali ya, jadi Arya juga mesti kasih tahu ya sama pasiennya ya, 1 kali pemeriksaan itu namanya baru kenalan ya, bukan pemeriksaan ya. Jadi diagnosisnya itu adalah jantung panas ya, yang mengganggu limpa dan perut. Nah, jadi diagnosis TCM itu selalu satu kalimat yang lengkap, tapi merujuk kepada satu alat dalam. Ya. Kemudian saya obati dengan sayur daun singkong, ibunya ini pintar masak. Kemudian ibunya bilang, oke, nanti saya masak. Terus dia masak yang lama sehingga daun singkong itu menjadi begitu lunak, dicampurkan dengan makanan, karena dia udah makanan padat ya, udah 3 tahun. Dan dimakan, dan kondisi umumnya itu membaik gitu. Membaik, dan waktu saya kemarin ketemu, dia lagi main di lapangan, lari-larian gitu ya. Tadinya dia selalu sebentar jalan, kok capek gitu ya. Nah, sekarang udah baik, dan ya menurut orang tuanya nggak ada lagi gejala dari leukemia itu. Jadi hemoglobinnya itu tidak ada laporan dia turun lagi, dan perawatan dokternya sudah dihentikan ya. Ya alhamdulillah ya. Ini menunjukkan kalau kita lihat di sini tuh nggak ganti dulu. Jadi kan tadi kan saya bilang nih, sayur bayam sama daun singkong nggak keren sama sekali gitu ya. Nah, jadi nggak perlu nunggu. Ini kan kalau dia diagnosis sebagai leukemia itu berlangsung cepat. Saya ingat dulu saya pulang impres, saya praktek di Depok ya, di Jakarta. Saya dapat kasus leukemia anak umur 4 tahun, perempuan, lucu sekali, saya masih ingat. Dan setelah itu dia cuma hidup mungkin sekitar 3 bulan kemudian sudah meninggal. Jadi perjalanan penyakitnya biasanya sangat cepat. Nah, kebayang kalau dia mesti cari rimpang yang hanya tumbuh di mana di luar Indonesia, lagi zaman lockdown gini ya, nggak ada yang jual, atau kalau ada yang jual harganya mungkin mendingan bayar kreditan motor gitu ya. Ya kan, mengerikan sekali ya. Jadi nah ini sudah menunjukkan, dan saya melakukan hal ini setiap hari, mengobati dengan barang-barang bahkan kalau di sana di New Zealand itu susah sekali mencari sayur-sayuran. Ya karena di sana kan negeri subtropis, tapi saya berusaha sebisa mungkin mendapatkan sayur-sayuran alamiah. Oke ya. Nah, tadi Arya udah bilang ya, saya prakteknya memang di New Zealand ya. Setelah saya selesai sekolah dari TCM ini ya. Dan Indonesia itu saya temukan adalah apotek alamiah yang terlengkap di dunia. Asli dan bermutu tinggi. Ini saya dapat ini dari internet bule ini ya. Saya lihat itu ada satu foto yang udah gampang kita identifikasi, ini dari Bali ya. Dari Bali itu ya, ada patungnya segala. Nah itu satu foto itu aja, itu ada pohon apa tuh ya? Palem ya. Ada palem, kemudian ada semak-semak itu, hijau-hijau itu. Terus ada bunga-bungaan. Itu semua itu adalah obat gitu loh. Ya, obat itu. Ada yang warnanya merah itu buat jantung, ada yang hijau buat liver, ya, ada yang kuning buat
limpah. Jadi macam-macam itu. Indonesia luar biasa, luar biasa. Harusnya Indonesia itu ekspor, ya bukan impor. Tapi yang terjadi sekarang ini semua diimpor ya, termasuk si rimpang. Rimpang itu diimpor juga gitu ya. Ya, ya saya bilang kalau mau jualan silakanlah jualan ya, tapi ya semua kita harus punya etika lah ya. Jadi artinya kalau yang ngobatin dengan beretika ya. Yang jualan etika. Jadi kalau mau jualan silakan jualan, tapi jualan yang jujur juga gitu ya. Yang ngobatin juga sama. Nah, ini dengan satu foto aja kita lihat Indonesia tuh luar biasa, luar biasa. Eh, apa namanya istilahnya ketersediaannya daripada obat-obat alamiah. Ya, silakan ya. Beruntunglah ya menjadi orang Indonesia. Oke, nah sekarang katakanlah kita kalau misalnya punya penyakit ganas itu atau didiagnosis dengan penyakit ganas itu lalu dianggap sebagai menghadapi musuh yang mengerikan. Ya, misalnya dia wah kalau nembak itu bisa satu kali bom atau saling nembak itu bisa ratusan atau ribuan orang mati. Jadi pokoknya mengerikan lah. Ya, kemudian untuk menghadapi itu ya diperlukan terus ini ya diperlukan senjata atau obat dalam hal ini ya. Saya soalnya bukan tentara. Yang hebat juga, tanknya juga, wah pokoknya harus impor, harus ya import ya dari negara penghasil tank. Kita sekarang udah punya ya tank, apa Pindad Bandung yang bisa bikin tank yang sama keren ya. Tapi kalau zaman dulu kan mesti diimpor. Bayangin tuh ngangkutnya itu, katakanlah misalnya dari mana, dari Amerika tuh kayak Ciasit itu kan dari Amerika itu. Ciasit dari Amerika tuh ya dari Meksiko aslinya malah, terus kemudian tersebar di Amerika, kemudian rame di sana, nah orang terus bawa ke Indonesia. Nah ini kan mesti bayangin itu si tank segede gitu mesti dibawa pakai kapal berapa bulan. Udah musuhnya udah keburu berkembang biak. Ya terus ya. Atau kita mesti pakai pesawat apa namanya F-15 gitu. Wah, harganya itu apa anggaran pendapatan apa berapa provinsi itu habis gitu kalau bisa kalau buat beli pesawatnya itu Falcon itu F-15 atau Emirates dari Prancis ya. Saya dulu juga senang tuh perhatiin pesawat itu. Ya kan jadi susah kan, udah susah dicari mahal. Tapi biasanya orang bangga, waduh, gue nih obatnya susah banget. Saya dulu pernah, anak saya yang kecil waktu zaman saya masih, obatnya harus diimpor. Waktu saya tinggal di Mataram ya, obatnya harus diimpor dari Jakarta gitu ya. Untung waktu itu saya punya mertua yang dia bisa membantu saya gitu ya, beliin obat terus dikirim ke Mataram saya ingat. Jadi ini terjadi juga pada diri saya. Ya, jadi susah banget cari obatnya. Coba ya terus ya. Gitu. Terusin ya. Nah, padahal ternyata ya yang diperlukan itu cuma alat penggebuk lalat aja gitu ya. Yang berapa perak? Berapa ya kira-kira? 10.000 dapat ya? Yang dibeli di warung sebelah gitu karena ya nggak perlu tadi tank yang mesti dibawa sama kapal kontainer atau kapal induk gede, nggak perlu gitu ya. Yang buat ngegebukin lalat aja gitu ya. Beli di toko sebelah di kelontong itu ada gitu sebelah gitu. Terusin ya. Karena musuhnya itu ternyata setelah diidentifikasi, setelah didiagnosis itu dia cuma segede jari kelingking bayi aja gitu. Gitu. Jadi nggak gede-gede amat gitu. Nggak gede-gede amat gitu. Jadi ngapain juga itu beli tank yang yang gila-gilaan. Ada lagi gitu di sebelah gitu ya. Tinggal teriak aja, beli dong ini apa buat gebuk alat masih ada nggak? Gitu. Atau obat nyamuk gitu yang dibakar gitu. Itu aja udah cukup gitu. Gitu. Ya, jadi nah ini kita melihat apa bukan hanya dari sisi filosofinya, dari sudut filosofi, tapi dari kenyataan dan ini adalah kenyataan yang terjadi karena kalau di dalam kedokteran Tionghoa itu yang dicari adalah penyebabnya. Jadi nggak terus udah gitu gejalanya hingar-bingar gitu gejalanya, tapi penyebabnya cuma satu orang aja ya. Jadi kalau misalnya katakanlah ada kerusuhan gitu, misalnya yang dicari kan otaknya kalau sama polisi, sama juga gitu. Yang dicari di kedokteran Tionghoa seperti itu juga. Jadi dicari penyebabnya
asal muasalnya. Siapa nih orang nih kalau suka dibilang kan sebagai apa tuh namanya otaknya ya, gitu. Jadi apa istilahnya kalau saya jadi lupa itu. Pokoknya apa namanya penyebab yang bikin hasutan segala macam. Kan gitu kan kalau polisi tentara juga sama juga kalau kalau dia ngelawan misalnya musuh juga yang dicari siapa pemimpinnya kayak gitu tuh yang suka manas-manasin gitu ya. Nah, jadi nggak perlu gitu ya yang yang keren-kerenan itu ya. Karena gini, kalau orang berobat itu yang dicari kan sembuh. Iya, pernah nggak ada pasien yang datang, "Ada nggak obat yang keren? Ada nggak obat yang bikin saya jadi lebih keren?" Ada nggak ya? Dia ketawa. Kan pasti nanya kok pengen sembuh. Lah ya kalau sembuhnya pakai gebukan lalat ya ngapain juga gitu beli yang aneh-aneh gitu. Ya, dan itu memang yang terjadi pada semua penyakit gitu ya, yang terjadi. Nggak perlu saya di klinik saya mengobati pasien kanker ya udah lengkap dari otak sampai ke bawah nih, ke kaki udah lengkap. Dan itu diobati juga dengan alat dan juga obat-obatan lain yang sederhana, herbal sederhana, makanan sederhana sebagainya dan alhamdulillah bisa sembuh. Pasien kanker di klinik saya itu biasanya dia hampir 100% adalah terminal apa istilahnya tahapnya itu ya tingkatnya itu udah tahap 4 biasanya ya tahap terminal. Oke ya, masuk terus ya banyak ngomong saya ini. Nah jadi kan yang dicari sembuh, nah, kan kita mesti lihat dong definisi sembuhnya tuh seperti apa sih sembuh biar sembuh dan keren atau sembuh biar keren apa kan enggak sembuh ya sembuh gitu dalam kamus besar bahasa Indonesia disebut sembuh adalah kembali sehat. Silakan buka kalau ada di rak bukunya tuh kamus besar bahasa Indonesia sembuh saya udah ngecek kembali sehat. Kalau di kedokteran Tionghoa atau di TCM sendiri yang berdasarkan kepada kita rujukan utama TCM yaitu Huang Dinejing disebut bahwa sembuh adalah kembali sehat dan tanpa obat. Nanti saya akan tunjukkan lagi buktinya. Ya, terusin ya, silakan ya. Nah, sembuh di dalam traditional Chinese medicine itu disebut di dalam kitab Huang Dinejing bab 1 Suen. Jadi Huang Dinejing itu ada 2 buku ya. Jadi 2 bagian disebut Suen dan Lingsu. Di dalam bab 1 disebut bahwa orang panjang umur itu jadi itu sama dengan sehat ya. Itu adalah dengan menjaganya adalah dengan makan secukupnya, istirahatnya cukup dan perasaannya rileks gitu. Itu aja. Itu aja caranya dia menjaga kesehatan dan itu katanya kalau di dalam buku Huang Dinejing disebutkan orang yang seperti itu tuh bisa mencapai umur 100 tahun. Itu sebagai sebuah standar ya, bukan cuma perumpamaan. Kalau umpama kan apa namanya ya ada ya enggak. Kalau ini enggak gitu. Kalau dia dia sehat ya seperti itu. Jadi cukup dengan menjaga gaya hidup ya, dengan menjaga makanan, menjaga waktu istirahat, lamanya istirahat dan menjaga kestabilan emosi. Nggak ada disebut harus sama apa namanya sehat apa namanya dia badannya kuat tapi perlu minum obat terus. Nah, nggak ada tuh kalau di dalam TCM. Ini saya sama Arya sedang mempersiapkan sebuah webinar tapi hanya untuk praktisi TCM ya. Ke depan kali ya. Nanti ya. Karena nanti banyak sekali istilah-istilah atau terminologi dalam ya apa TCM. Jadi ya ditujukan untuk para praktisi. Tapi kalau yang lain mau ikut silakan. Cuma jangan bikin terus saya kudu nerangin setiap terminologi karena itu apa hanya untuk praktisi yang paham TCM ya. Oke ya, terus ya. Nah, gimana harus sembuh ini sederhana loh ini. Ini setiap orang nggak perlu dia sekolah TCM 5 tahun ya. Di Tiongkok sana gitu ya. Arya tambah lagi 2 tahun buat ngambil master herbalnya. Jadi obatnya apapun yang disebut obat itu bisa macam-macam ya. Bisa pakai jarum, bisa pakai herbal, bisa pakai cupping atau bekam ya. Bisa pakai pijat atau tuina TCM ya, atau pijat TCM. Dan macam-macamnya itu harus sesuai dengan diagnosis. Itu tadi ya harus sesuai diagnosis. Orang cuma ngejar lalat kok udah gitu beli F5 gitu. Pesawat gitu ya. Yang dikejar cuma lalat berapa biji gitu ya. Harus klop, harus cocok.
Karena itu diagnosisnya harus cocok. Nggak bisa misalnya diagnosisnya lalat, ya, yang apa namanya, istilahnya penyebab utamanya sebenarnya adalah lalat gitu ya. Tapi diagnosisnya itu yang disebut, oh ini ada monster gitu. Jadi makanya perlu F5 itu. Nggak bisa, harus tepat. Jadi kalau ibaratnya kalau lagi nembak itu seorang pengobat, tabib kah, dokter kah, terapis kah, pokoknya praktisi TCM nih ya. Jangan tersinggung kalau yang bukan praktisi TCM. Kalau yang praktisi TCM ini harus baca. Harus berlaku seperti seorang penembak tepat atau sniper. Titis kalau kata bapak saya dulu tuh. Bapak saya dulu zaman mudanya dia adalah pemburu apa tuh namanya bajing, suka dimintain tolong sama petani-petani bajing gitu, petani-petani kelapa maaf, untuk nembak bajing karena suka ngabisin kelapa. Saya ingat benar satu kali saya pernah diajak, tapi bapak saya itu nggak suka ya kalau anaknya jadi seperti dia, jadi cuma sekali saya diajak. Nah itu bapak saya itu cuma pakai senapan kecil aja, senapan angin, tapi dia selalu dapat gitu bajingnya itu. Jadi dia harus seperti seorang sniper gitu. Ya, saya almarhum itu, tapi di ujung usianya waktu dia udah menjadi tua dia seorang penyayang binatang gitu, habis waktu mudanya dia suka jadi pemburu bajing ya, tupai ya. Oke ya, jadi obat itu harus cocok. Lanjut ya. Nah, obatnya sendiri itu juga jelas harus mempunyai kriteria. Jadi bukan sembarangan obat seperti misalnya oke deh, kita kalau obat yang di sini ya, kalau yang di Indonesia misalnya tadi itu bayam sama apa daun singkong itu dia nggak bisa gitu, nggak cocok gitu. Kenapa? Karena ya nggak keren satu, ya yang kedua ya nggak keren. Dia pokoknya urusannya itu aja. Dia harus sesuai dengan diagnosis. Dia harus punya takaran, punya apa terukur ya. Yang juga sesuai dengan diagnosis, harus tahu bagaimana cara mengolahnya. Seperti yang saya cerita tadi, ibu dari anak umur 3 tahun, dia tanya, boleh nggak saya gini kan? Oh, ya boleh. Terus saya masak dengan ini, dikasih santan sedikit. Oh silakan, silakan saya bilang. Yang penting bisa dimakan, saya bilang gitu. Dan kalau dibegitukan itu, karena dia hijau, dia lebih bagus untuk badan, saya bilang gitu. Kemudian dimasak apalah, sayur daun singkong apa namanya kari apa gimana gitu. Dan yang namanya obat ini penting nih, penting untuk semua. Jadi bukan hanya untuk terapis, juga untuk pasiennya. Dia harus punya durasi sampai kapan. Kalau ada terapis, ya, tabib atau apapun ngasih obat itu terus-terusan dan ini terjadi gitu. Saya pernah kemarin menjelaskan ya, Arya masih ingat saya pernah ketemu pasien ya kanker serviks, kanker mulut rahim, dia udah diobati oleh herbalis senior selama 8 tahun. Beneran ya nih, bukan bukan apa bukan cuma isapan jempol gitu ya. Dan itu membuat saya terheran-heran waktu dia datang ke saya dia masih berobat. Waktu saya lihat obatnya saya bilang, ini gimana obat 8 tahun bukan bikin tambah sehat tapi malah tambah parah penyakitnya gitu ya. Nah, jadi ini kriteria obat ini berlaku untuk setiap jenis pengobatan. Setiap jenis. Kalau obat itu nggak berhenti dimakan itu namanya bukan obat itu makanya makanan tambahan, snack ekstra. Obat itu harus ada, jadi ya tuh pegang tuh ya tuh. Kalau ngobatin Arya jangan bertahun-tahun ya, mesti dievaluasi. Jadi harus ada durasinya, nggak ada obat itu seumur hidup. Nggak ada obat seumur hidup itu menurut saya itu makanan tambahan dalam obat harus diubah itu. Oke ya. Nah, misalkan maju ya. Ya, sip. Misalkan yang dipilih adalah herbal, ya, atau ramuan apa namanya atau rimpang tadi, maka dia harus memenuhi kriteria obat tadi. Saya tahu gitu, saya lihat itu ya apa namanya di lapangan ada yang ngobatin pakai buah dari Timur Tengah. Berapa lama, berapa banyak buahnya, ya, terus begitu gimana cara mengolah segala macam itu harus sesuai gitu. Ya, dan juga harus sesuai dengan diagnosis. Ini yang penting. Jadi bukan cuma ini obat bagus buat segala macam dari mulai gatal sampai kanker gitu. Waduh, saya bilang ini apa namanya hebat banget ya diagnosisnya broad spectrum kalau dalam dunia kedokteran. Ingat nggak ya? Broad spectrum antibiotik, ya kan? Ya, ya segala macam bisa mati gitu. Ya nggak apa-apa sih asal jangan pasiennya aja yang mati gitu. Ya. Jadi
Jadi, nah apa sih sebenarnya yang disebut sebagai diagnosis yang tepat? Kalau di dalam TCM sekali lagi saya tegaskan bahwa saya menjelaskan berdasarkan kedokteran Tionghoa. Ya, kalau yang kecewa saya nggak tahu yang lain, saya mohon maaf ya. Emang saya bodoh lah kalau yang lain, saya cuma tahu kedokteran Tionghoa lah gitu. Walaupun saya dulu lulus kedokteran UI ya, sama sama bapaknya Arya. Dulu dia orang pertama ketemu saya waktu pendaftaran ulang ya, tahun 79. Kalau di dalam PCM itu jelas yang disebut sebagai diagnosis yang tepat adalah asal muasal, tujuan katanya dari suatu penyakit. Tujuan, ya. Nah itu jadi asalnya dari mana? Jadi penyakit itu nggak ada ujuk-ujuk, selalu ada asal muasalnya. Terusin ya. Hmm. Gimana menemukannya? Ini sekilas saja, karena kalau menjelaskan ini bisa bisa 2 tahun ya, kalau di sekolah ya, sekolah TCM ya. Ada 4 cara diagnostik ya. Jadi diamati, ya, didengar atau dicium, kemudian dilakukan pertanyaan dan dilakukan pemeriksaan apa namanya secara perabaan ya. Jadi diamati misalnya lidah, dilakukan pemeriksaan misalnya pemeriksaan nadi. Dan ini harus dilakukan dengan lengkap supaya kita bisa menemukan diagnosis yang paling tepat ya. Ya kalau cuma apa namanya cuma melakukan salah satu diagnosisnya tidak bisa tepat. Jadi kalau misalnya ada orang nih ya apa ya udah mulai ada yang japri kemarin ini cerita saya sakit ini atau ibunya sakit ini saya bilang saya mohon maaf di TCM nggak ada gitu. Area jangan buka telemedicine ya. Nggak ada TCM telemedicine. Harus diperiksa di langsung ya pasiennya ada gitu. Jadi nggak bisa. Memang ya mohon maaf lah TCM itu memang apa tuh namanya ilmu tua lah gitu ya. Katanya ada zaman dinosaurus sudah 4.000 atau 5.000 tahun yang lalu. Tapi seperti itu, kalau mau dapat yang tepat ya harus seperti itu, nggak bisa. Cuma dari cerita aja tuh nggak bisa. Ya, nanti ceritanya kalau betul, kalau soal dongeng gimana gitu. Ada tambahannya. Silakan ya. Nah, salah satunya adalah dengan pemeriksaan lidah. Ini salah satunya aja loh. Salah satunya. Jadi kalau hanya dilakukan pemeriksaan lidah, ya boleh aja sih. Saya nggak bilang salah, enggak. Cuma ya itu kalau dia informasinya nggak lengkap, ya dia analisisnya tidak bisa dilakukan dengan baik, sehingga tidak bisa didapatkan diagnosis yang tepat gitu. Kayak gitu aja, sederhana aja. Jadi sama kan dulu kan pernah ada cerita orang buta ya, ada 3 orang buta yang disuruh mendeskripsikan mengenai gajah yang pegang belalai, dia bilang oh lembek tuh kayak pipa, kayak selang, yang pegang kakinya, ini apa namanya ngeri nih apa namanya kayak tiang gede katanya. Kemudian ada yang pegang bokongnya, gajah itu gede banget itu apa namanya bokongnya ya. Jadi nggak bisa gitu, jadi harus dilihat lengkap semua gitu. Ini mohon maaf bukan saya maksud melecehkan disabilitas ya orang-orang itu tidak, tapi memang nggak bisa ngelihat hanya satu sisi aja, satu sudut aja, harus diperiksa secara lengkap. Itu sebabnya kalau pemeriksaan cuma 1 kali nggak deh. Ya saya sering diminta orang saya diperiksa nadi lihat lidah 1 kali, saya bilang enggak. Langsung saya kirim ke Arya. Nah, Arya suka dapat tumpahan pasien ya. Karena saya nggak mau periksa, biarpun saudara saya sendiri. Ngomong kalau cuma 1 kali nggak usah deh, saya bilang. Nggak ada gunanya. Karena saya juga nggak mau membohongi orang. Ya kalau mau mendapatkan diagnosis yang tepat dari saya, berarti dia harus mengikuti cara yang benar gitu. Ya, benar gitu. Silakan ya, terusin ya. Nah, baru setelah itu dibuat diagnosis, baru dibuat resep. Gitu. Jadi nggak ada resepnya duluan, nggak ada herbalnya duluan, nggak ada rimpangnya duluan, baru dicari penyakitnya apa nih yang cocok, yang enaknya apa nih? Gitu. Kayak main apa tuh ya namanya kayak dikelop-kelopin gitu. Nggak ada di dalam TCM yang asli, yang original, yang berdasarkan buku rujukan yang sesungguhnya, nggak ada main kelop-kelopan. Terus ini ya, jadi harus dilakukan secara tepat. Jadi diagnosis yang tepat, kalau diagnosis tepat itu bisa ditemukan, maka alat terapinya itu bisa dipilih yang paling tepat dan biasanya itu sederhana. Misalnya kalau masuk angin, kalau di dalam
konsep kedokteran Tionghoa dikerok aja. Saya kemana-mana bawa alat kerok gitu, karena sering masuk angin gitu. Tapi bukan karena saya cuma, banyak orang juga sebenarnya dia masuk angin, coba terus kemudian jadi apa tuh, jadi keren namanya gitu, bukan masuk angin lagi, tapi nggak tahu lah segala macam. Ya, jadi herbal atau apapun alatnya itu dipilih yang paling cocok dengan kebutuhan daripada tubuh, ya, dengan adanya gangguan pada sistem tubuh ini. Bentar, saya minum dulu. Nah, kalau sudah begitu, kalau diagnosisnya tepat, maka herbal kah, rimpang kah, atau apapun itu jadi lebih sedikit gitu. Nanti ini nanti kalau buat sesi yang buat praktis ini ya, saya akan jelaskan lebih lengkap ya. Jadi misalkan hanya satu aja gitu. Misalnya tadi saya bilang itu saya nggak bohong, saya ngobatin cuma pakai bayam. Dan juga yang leukemia yang kedua itu saya ngobatin daun singkong. Gitu. Ya, jadi memang nggak ada obat lain gitu. Karena apa, diagnosisnya tepat, misalnya singkong itu karena saya lihat jantungnya itu lemah, sangat lemah gitu, karena ditekan oleh rasa sedih yang lumayan lama gitu ya. Kalau bayam misalnya karena livernya yang rendah fungsi, ya. Dan metode ini sama untuk setiap jenis penyakit. Mau apa deh penyakitnya, tadi kan saya bilang tuh tolong daftarin gitu penyakit-penyakit yang ganas. Mau judulnya apa deh? Kalau Arya suka pakai istilah susah nyebutnya katanya. Arya udah belajar aja dan masih kemarin sore istilahnya kalau Arya belajar. Kalau saya kan buku itu udah lewat, udah 35 tahun yang lalu gitu ya. Ya, nah itu ya sama aja mau dia kurak gitu ya, gatal-gatal, mau dia kanker, semuanya dua-duanya pakai huruf K awalnya. Sama aja caranya. Sama aja. Jadi harus dicari diagnosis yang tepat. Terus ya. Nah, jadi kalau mau ngobatin sakit yang mana ya, ganas yang mana, tadi kan saya suruh daftar tuh. Harus digunakan metode yang tadi saya bilang. Ya, cari diagnosis yang tepat, yang merupakan asal muasal dari penyakit. Penyakit itu nggak ada ujuk-ujuk, nggak ada. Kalau ada orang penyakit ujuk-ujuk lah, terus nanti disebut, oh ini karena pemasukan segala macam, ya silakan aja. Tapi kalau di kedokteran Tionghoa itu harus selalu ada ceritanya, ya, ada kronologinya. Ya, nanti dicari obatnya, atau kalau dalam hal ini kita bicara herbal ya, yang sesuai, ya. Maka ya apapun orang ngomong, yang harus dicari yang pertama dan yang paling penting adalah diagnosisnya. Itu bukan herbalnya ya. Jadi orang semua kalau datang berobat ke saya ya rata-rata selalu ngomong, saya belum selesai udah ngomong, kalau ini bisa nggak nih buat saya gitu. Waduh, saya bilang saya padahal belum selesai gitu ya. Arya juga pasti punya pengalaman gitu ya. Senyum Arya. Ini bisa nggak ini buat penyakit saya? Saya bilang, dulu deh saya bilang. Begitu saya sebut cuma apa tadi tuh bayam misalnya, orang tua yang anak leukemia itu yang umur 3 tahun yang pertama kali saya sebut daun singkong, itu juga kelihatan bengong dua-duanya sama bapak ibunya. Tapi ya akhirnya terbukti bahwa itulah obat yang paling tepat gitu. Nah, jika Anda adalah praktisi TCM yang lagi dengar sekarang ini sebuah tantangan kepada diri Anda sendiri dan diri saya juga ya, diri saya sendiri juga. Tunjukkan bahwa kita itu adalah praktisi TCM yang handal gitu. Ya, yang mumpuni gitu. Ya, jadi ini sebuah tantangan gitu kalau Anda bilang itu. Kenapa? Karena di bukunya memang bilang gitu. Bahwa sebagai praktisi TCM harus mampu mendapatkan diagnosis yang tepat. Harus di situ disebut itu. Ya, di bab 1 juga itu. Jadi di awal itu udah disebut. Terusin ya. Nah, harus dicari diagnosis. Halo Gavi. Sini sebentar, duduk sini sebentar. Enggak, duduk aja. Iya, duduk sini sebentar aja nih. Ini. Ya, nah kebetulan nih mampir nih tetangga saya yang tadi jadi kimia. Udah lagi ngantuk deh. Nih. Kok nangis? Ada yang lihat. Kok nangis nih? Tuh. Lucu ya. Ya udah. Ya udah sama mama sana. Ngantuk. Nah, itulah anak yang tadi yang saya bilang leukemia itu ya. Alhamdulillah dia sempat mampir karena memang tetangga saya sini.
Nah, dicari dulu diagnosisnya, baru dibuat dicari dulu, dicari dulu diagnosisnya ya dari pemeriksaan tadi, baru dibuat resepnya, baru dicari herbalnya atau rimpangnya. Kalau yang dicari memang kesembuhan, nah ini saya bilang makanya orang tuh kalau dia datang berobat ya entar ditanya mau sembuh atau mau keren gitu ya. Kalau mau keren, berobatnya salah gitu. Jadi harus cari mungkin ke supermarket bukan, atau ke shopping center yang keren juga gitu ya. Ya, dan kalau sembuh itu seperti saya bilang tadi, nggak perlu obat. Orang kalau sembuh itu dia hidupnya itu santai, happy. Silakan ya, ayo. Jadi ini pertanyaannya kembali lagi ke judulnya kan, apakah perlu gitu rimpang yang eksotik itu? Kalau saya sih sebagai orang praktisi TCM, saya bilang nggak perlu. Indonesia itu punya obat segala macam kok, secara yang alamiah ya, obat alamiah apotek. Makanya saya suka nyebut apotek alamiah terlengkap di dunia, yakin saya. Bangga saya jadi orang Indonesia walaupun tadi Arya bilang saya tinggal dan praktek di New Zealand gitu ya. Ya tentu saja diagnosisnya harus tepat, harus dicari asal muasalnya ya yang merupakan diagnosis. Dan kalau Anda praktisi yang TCM, tunjukkan bahwa Anda itu praktisi yang handal, yang mumpuni, temukan diagnosisnya. Itu sebuah kewajiban. Nggak ada tebak-tebakan. Silakan ya. Jadi nggak perlu, Indonesia punya semua. Udah punya semua, udah. Terusin ya. Ya, soalnya kelamaan internet tuh, udah sejam. Nah, di dalam kitab Huang Di Neijing Journal of Medicine itu yang merupakan textbook rujukan utama dari setiap mahasiswa yang ingin belajar TCM dan juga pegangan dari setiap praktisi TCM, disebutkan bahwa yang namanya praktisi harus mampu menemukan diagnosis yang tepat. Jadi kalau lagi berobat, kalau berobat yang aku sebagai praktisi TCM bilang ini berdasarkan buku katanya itu yang namanya Sony itu ngaku-ngaku harus ketemu dan memang seperti itu. Ya tentu saja diagnosisnya harus berdasarkan kepada data yang lengkap dan ini mengumpulkan data ini bukan suatu pekerjaan yang asal lewat, nggak bisa, harus dilakukan dengan serius. Ya, jadi kalau di dalam kedokteran Tionghoa penaksaran terapi atau pengobatan itu sama sekali bukan tebak-tebakan, nggak ada yang namanya berjudi dengan nyawa pasien. Minggu ini datang misalnya dia periksa, oh ini bawa nih herbal ini, terus minggu depan kok nggak sembuh-sembuh, ini ganti ya herbalnya yang ini, terus ya itu yang terjadi selama 8 tahun itu ya, ditebak-tebakan, enggak, harus tepat. Kita nggak ada, kalau di dalam kedokteran Tionghoa itu seorang praktisi itu dia tuh nggak main-main sama pasien, yang nomor satu pasien ya. Saya kadang-kadang sampai ke bawah mimpi sering saya sebut dan itu terjadi gitu. Saking saya berpikir terus, itu ada pasien saya, beberapa pasien saya bukan satu. Kalau dia keluar ruangan terus dia ngintip balik itu di pintu. Sony katanya. Kalau bule kan nyebutnya gitu namanya. Enggak ada dokter kayak gimana sih. Berhenti ya mikir tentang saya gitu. Itu betul-betul kejadian. Saya udah lagi nulis nyatet-nyatet gitu di medical recordnya, dia tiba-tiba nongol lagi balik. Saya pikir ada apa ketinggalan. Enggak, Sony katanya. Berhenti mikir saya udah ya katanya. Karena mereka tahu gitu. Saya tuh selalu berpikir sangat serius tentang setiap pasien saya. Makanya saya kalau lagi di jalan ketemu kemarin ada juga itu keluarga datang mampir. Saya bisa nggak diperiksa sambil nyodorin di tangan? Saya bilang enggak. Saya bilang kalau cuma lewat, saya bilang cuma sekali enggak. Terima kasih. Saya mohon maaf. Saya gitu aja. Harus diperiksa dengan lengkap. Nah ini jadi Arya juga gitu ya. Kalau ada orang yang periksa, kasih tahu berapa kali segini. Kalau dia nggak mau, udah ya. Berarti dia nggak mau sembuh. Ngapain diurusin gitu? Di situ juga di buku Huang Di Neijing disebut jangan ngobatin orang yang nggak mau sembuh, ada gunanya. Ya, oke. Terusnya. Jadi mungkin selalu ada pertanyaan, makanya saya selalu pasang nih, baik di Facebook maupun di Instagram saya. Terus gimana dong ini gitu? Ya cari orang yang bisa menemukan atau praktisi atau terapis atau tabib atau dokter yang bisa menemukan diagnosis yang tepat. Ada ribuan praktisi TCM di Indonesia itu. Ya, ini bapaknya Arya ini tukang penguji nih, penguji orang yang mau praktek gitu ya. Nah itu ada banyak itu dari barat sampai ke timur, dari Sabang sampai Merauke. Nah carilah mereka yang paham mengenai konsep-konsep kedokteran Tionghoa yang asli, yang original dari kitab Huang Di Neijing. Terus ya, ya, terusin ya.
Nah, kalau kenapa? Karena kalau yang namanya sehat di dalam kedokteran Tionghoa itu sederhana aja, enak makan, tadi kan sudah saya sebut tuh di bab 1, Longden Aging, enak makan, enak tidur, dan enak perasaan, perasaannya stabil, rileks. Nah, itu aja. Jadi kalau misalnya udah sampai ini, berarti udah sembuh gitu. Nah, jadi jangan sampai misalnya, oh, udah dilakukan apalah, operasi lah, bedah ini lah, itu segala macam, atau dikasih obat ini, tapi saya masih tegang gitu. Saya baca itu di Facebook atau di mana, udah berobat selama 20 tahun. Saya bilang, "Wah, lama banget ini." Terus saya masih kalau saya ketinggalan obat, ya ampun, saya bilang. Itu gimana enak perasaannya gitu, ya. Jadi terus ya gitu ya. Guru saya itu Profesor Tokun itu umurnya 85, masih naik skuter ya, beli skuter baru. Nah, ini yang saya janji cerita. Oke, saya punya ini, terjadi belum lama ini lah, sebelum tapi ya kira-kira 6 bulan yang lalu. Kan di New Zealand tuh ada waktu itu, peristiwa penembakan gitu ya, ada 21 orang meninggal. Nah, salah satu pengacara yang mewakili para korban itu adalah kawan baik saya, ya. Umurnya lebih muda dari saya, tapi dia karena dia pandai, dia menjadi seorang pengacara senior yang top lah, ya, di sana di New Zealand. Satu kali dia telepon saya ya, nih ya, dia telepon saya, dia bilang, "Sony," katanya, "ini saya mau minta tolong nih." Saya bilang, lawyer ngetop minta tolong apa. Dia memang pernah berobat, tapi terus udah gitu karena sibuk dia jarang datang lah. Nah, jadi, "Ini saya mau minta cari ini herbal," katanya. Dia ini katanya, ini namanya disebut, katanya ini tumbuhnya cuma di sebelah utara Tiongkok, jadi udah dekat sama kutub utara ya, ya. Terus udah gitu, apa tuh ya, Pak, bangsa kayak Harbin apa kayak gitu-gitu ya, yang dekat sama itu ya, di utaranya apa namanya, Beijing tuh. Sama juga katanya di sebelah Rusia tuh, bukan sebelah utaranya, jadi sebelah apa tuh ya, barat 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 daya. Nah, itu di situ katanya herbal itu. Oh, saya bilang, "Saya nggak tahu sih," saya bilang, "saya nggak pernah pakai obat herbal itu." "Benar nih Sony, saya perlu nih, karena saya mau berangkat ke Eropa, saya ada konferensi 4 hari," katanya. "Dan saya ini udah capek banget ngurusin orang-orang ini," katanya, apa namanya si keluarga keluarga para korban itu, dia bilang gitu. Dia bilang, "Ini saya harus berangkat nih, gimana Kang?" "Gini deh," saya bilang, "kamu kan udah lama nggak ketemu saya, ayo ketemu yuk." Akhirnya saya pergi, dia tinggalnya tuh di istilahnya tuh di pusatnya Auckland, saya kan di pinggiran gitu ya, pinggiran. "Oh, ayo ketemulah di masjid di dekat rumah kamu," saya bilang gitu. "Ya, oke oke Sony," katanya. Udah kalau dia waktunya itu kalau telepon aja, saya mesti SMS dulu baru nanti dia yang telepon, nggak bisa kalau telepon gitu. Karena pernah saya telepon dia bilang, "Sony, ini saya lagi di ruang sidang nih, nanti aja ya." Saya ingat banget, "Oke oke Son, maaf maaf maaf," saya bilang gitu. Nah, jadi dia bilang tuh herbalnya, "Ini saya dapat nih Son, ini ada teman saya nih," katanya dia. Pokoknya dia sebutlah salah satu orang top juga sih. Dan dia menurut dia bagus sekali nih untuk meningkatkan orang apa namanya, stamina orang yang lagi capek, yang lagi apa kali. Wah, bisa minum beberapa kali, sekali 2 kali udah langsung enak. Oh ya oke deh, saya bilang, makanya saya bilang udah ketemu dulu dah. Jadi saya ketemu lah. Saya tungguin itu di masjid tuh sembahyang maghrib tuh ya, salat maghrib saya tunggu begitu kan. Saya udah tungguin, begitu udah mulai apa, iqomah mau itu sholat itu, nggak datang-datang juga saya di bagian depan. Begitu udah selesai saya buru-buru, udah selesai langsung naik ke belakang, ternyata bener dia duduknya di belakang rupanya, saking sibuknya dia datangnya tepat waktu gitu ya. Akhirnya saya periksa gitu, eee, dan ketemu bahwa dia itu limpahnya itu rendah banget gitu ya, dan mempengaruhi fungsi liver sehingga dia jadi wah udah badannya udah nyeri-nyeri segala macam gitu. Jadi nah itulah, tapi dia datangnya dari limpa. Ini beda nih ya nih sama teorinya Wusing nih ya. Ini kebalikannya. Jadi mesti mesti baca lagi ya. Ini biasanya kan liver yang ganggu, ini kebalikannya. Tapi itu yang terjadi limpa. Oke, saya periksa, saya sempat periksa 2 kali. Sebentar dah. Saya bilang, "Udah kamu ini lagi deh, berdoa lagi." Berdoa lagi, saya bilang, dah zikir lagi dah. Nanti habis itu saya periksa lagi dah. Terus kira-kira ya 10-15 menit saya periksa ulang lagi biar biar yakin. Jadi nggak bisa ya periksa apa namanya, main tebak, main cepat bukan itu nggak bisa. Saya periksa lagi. Ya benar saya ketemu emang sama apa tuh ininya, limpahnya emang kosong.
Gini deh, saya bilang, kamu nggak usah deh beli obat kayak gitu. Saya bilang, bisa sih saya nyari. Saya bilang, saya kan punya kenalan importir, importir herbal. Ada beberapa importir herbal saya kenal baik ya dengan sendiri. Tapi kamu makan ini aja, ubi aja gitu. Kalau di sana namanya Pumara, nama Maorinya ya. Ubi aja. Ah, masa soalnya iya ubi aja. Nanti kamu kalau lagi di Eropa juga pasti banyak ubi New Zealand banyak di sana dipakai oleh chef-chef terkenal di sana. Saya bilang kopi-kopi terkenal. Jadi yakin ada. Nah, terus saya berangkat ke Indonesia, dia berangkat ke Eropa. Jadi sepanjang jalan tuh kita inilah komunikasi. Saya tanya, udah kira-kira berapa hari, 2 hari gitu, dia udah sampai di Eropa gitu. Saya tanya, saya bilang, brother, gimana kabarnya? Ah, saya sih kalau ketemu kamu itu pasti sehat karena saya happy, katanya. Biasa dia bercanda. Enggak nih, serius nih, saya bilang. Enggak, saya nggak apa-apa. Katanya. Udah, sampai dia pulang, dia bilang bahwa dia itu stamina-nya bagus dan stabil di tengah acara yang begitu padat ya. Jadi apa? Cuma ubi aja. Enggak, saya nggak kasih yang lain. Ya, enggak, saya nggak perlu sumpah-sumpah lah. Dan dia melanjutkan setelah dia datang, dia masih lanjutkan akan ubi. Sweet potato ya, ubi jalar. Kalau di sini ada yang terkenal, yang bagus katanya Cilembu ya. Ya, ada di dekat kemari ada yang jual nggak ya Cilembu ya? Ya apa namanya? Saya nggak apa-apa lah kalau saya jadi influencer untuk Cilembu ya, karena itu kan produk lokal ya. Tapi betul hanya ubi aja. Makanya saya tulis itu ubi saja, ya ubi doang, nggak ada yang lain. Nggak ada. Jadi sepanjang jalan dia itu. Nah, terus ya, kayak ya maju lagi ya. Nah, jadi kalau ada misalnya penyakit ganas, apa perlu rimpang eksotik? Yang benar gitu ya. Enggak, yang penting itu adalah cari diagnosis yang tepat. Ya. Jadi udah, dan itu kalau itu obatnya itu tadi. Ini lawyer ini dia yang tadi kawan saya itu, teman saya itu dia bisa beli ya, dia apa penghasilannya sebagai seorang top pengacara top di New Zealand itu ya. Klinik saya juga bisa dia beli ibaratnya gitu. Ya, tapi akhirnya dia cuma beli ubi gitu. Udah saya bilang deh kamu sedekahin aja dah. Karena saya bilang itu buat anak yatim, saya bilang gitu. Yang buat beli itu karena harganya si rimpang yang dia tadi dia minta cariin itu Arya pasti tahu deh ini ya, apa namanya si herbalnya itu. Itu sangat mahal gitu. Tumbuhnya itu cuma di daerah tertentu di dunia. Gimana nggak mahal gitu. Tapi ternyata pakai ubi bisa selesai gitu. Ya, jadi kalau kita betul-betul melakukan prosedurnya dengan benar, akan ditemukan gitu, temukan diagnosis yang tepat. Dengan diagnosis yang tepat bisa dicari alat terapinya yang sesuai. Oke ya, waduh, udah ini nih ya nih kelamaan nanti. Oke, itu aja. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Mungkin ada pertanyaannya. Kepanjangan saya ngomong. Oke, terima kasih kepada Dr. Tony Ambudi atas materinya yang cukup ini ya, cukup mengagetkan juga ya, ternyata herbal-herbal yang mahal-mahal itu ya belum tentu berguna ya. Ternyata yang murah-murah ya yang banyak ditemukan di sekitar kita ternyata juga sangat memiliki manfaat yang tidak kalah hebatnya ya dengan istilahnya herbal-herbal yang mungkin sulit didapat dan mahal. Ya, jadi itu yang penting, dan yang penting tentu saja diagnosis ya. Jadi tidak bisa mencari obatnya dulu baru cocok-cocokan ini untuk penyakit apa ya. Jadi mesti dicari dulu penyakitnya apa, diagnosisnya apa, baru kita bisa cari terapinya. Ya, oke, mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya, boleh secara lisan, boleh mengangkat tangan, atau jika ingin bertanya secara tulisan bisa dengan di kolom chat. Bentar ya, sambil saya minum ya. Silakan. Kalau udah ada yang masuk, aja ya. Ya, belum ada yang bertanya nih. Mungkin masih pada mencerna. Masih ada yang cerna ya. Nah, apa namanya, kadang-kadang memang susah diterima karena ya itu tadi obat pakai daun singkong, pakai bayam, keren ya gitu. Seperti chiasid, saya ngomong lah soal chiasid tadi itu. Ngapain repot, misalkan chiasid itu adalah dia kalau di dalam kedokteran Tionghoa itu sesuai dengan bentuknya dan sesuai dengan warnanya kan hitam ya. Itu buat ginjal ya, ginjal yin.
Nah, itu di Indonesia ada yang sama seperti itu. Misalnya Wijen, ya kan? Wijen itu bisa dipakai gitu. Atau jagung, saya pernah ngobatin orang ginjal ginjal ini dan ginjal sekali itu saya pakai jagung. Yang kalau mau rada keren bisa pakai bunga melati. Kalau mau rada keren, tapi artinya ada di semua di Indonesia bunga melati asal hati-hati aja kalau metik di tetangga ya, tapi dimarahin itu. Tapi ini semua untuk diagnosis yang sama gitu. Ya, diagnosis yang sama. Jadi chiasid makanya saya waktu itu sama anak saya bilang, kamu ngapain beli gitu mahal-mahal walaupun dia itu kan apa namanya tuh filmmaker ya, tukang suka bikin film. Jadi ya dia ada aja sih biayanya duitnya buat beli gitu. Tapi yang itu yang apa tuh yang penting itu sebenarnya bukan itu, yang penting adalah diagnosisnya gitu. Ini ya udah ada nih ya. Ya, ya dok, Saya ada yang bertanya. baru lihat nih saya, aduh memang dasar ini ya. Bentar Ya ya. dari Bimo dulu tuh dok. Mana dia Bimo dia? Bimo, kalau corona pakai herbal apa nih katanya? Nah, ini ahli lingkungan nih ya, Bimo ini. Ya, ahli komunikasi tapi sekarang dia bergerak di lingkungan hidup gitu. Terima kasih pertanyaannya ya, Mas Bimo nih ya. Jadi kalau corona itu, kalau di dalam kedokteran Tionghoa itu dia akan mengganggu sistem tubuh ya. Nah, cuma harus dicari itu selalu adalah penyebabnya. Nah, penyebab dalam situasi corona ini yang setiap orang itu punya penyebab berbeda gitu loh. Jadi corona ini nggak sekedar disalah-salahin gitu ya. Karena kan terbukti bahwa orang-orang yang akhirnya menjadi korban artinya meninggal dari corona itu mereka orang-orang yang mempunyai comorbid istilahnya. Jadi penyakit-penyakit yang sudah ada di situ sebelum si corona itu masuk gitu. Udah puluhan tahun ada pada mereka gitu. Ya, jadi harus tetap selalu diperiksa dulu. Jadi mungkin ada orang yang penyebabnya misalnya dari jantung, penyebabnya dari ginjal, beda-beda cara melihat kedokteran Tionghoa. Jadi setiap orang tuh mempunyai diagnosis yang berbeda sesuai dengan riwayat hidupnya, bukan riwayat penyakit ya. Nah, baru nanti diobatin karena yang namanya corona itu dia kalau boleh dibilang itu pengganggu lah, hazard gitu. Kalau di dalam kedokteran Tionghoa loh ya, dalam PCM ya. Jadi orang tuh udah sempoyongan, ada yang nonjokin kita, ada yang ngedorong kalau istilah saya. Akhirnya dia jatuh gitu, ya. Ya terbukti memang orang-orang itu memang sudah orang-orang yang sudah sakit lama gitu ya. Kayak gitu. Terus apa lagi nih? Apa lagi nih ya? Oh, ini ada. Zat apa yang terkandung dalam ubi jalar? Wah, ini Andi nih. Jadi kalau di dalam kedokteran Tionghoa yang dilihat adalah energinya. Bukan zat apa yang terkandung, bukan isinya vitamin kah, mineral kah, segala macam. Ya, jadi harus dilihat itu energinya. Dan nanti dilihat bentuknya, dilihat bagaimana dia tumbuhnya, lihat warnanya, rasanya. Nah, itu nanti yang membuat dia mempunyai karakter energi khusus untuk alat tubuh tertentu. Ya, jadi misalnya kalau misalnya ubi itu dia bagus untuk limpa. Karena apa? Karena limpa itu dia punya karakter manis. Jadi si ubi ini dia juga manis kan? Nah, dia bagus sekali untuk yang limpanya lemah. Ini saya menyederhanakan aja ya. Jadi nanti limpa lemah itu bisa limpa C-nya rendah, bisa darahnya jelek dan sebagainya macam-macam. Tapi oke lah, kalau limpa lemah itu dia memerlukan untuk diisi yang karakternya mirip ya. Ubi ini adalah sayuran yang paling tepat untuk itu karena dia juga manis gitu ya. Nah, kalau mau belajar lebih lanjut itu tadi ada khususnya Arya tuh, khusus DCM. Terus kalau misalnya hepatitis dengan sembuh, iya. Hepatitis itu kalau di kedokteran ini dari siapa nih? Nggak ada namanya. Itu assalamualaikum waalaikumsalam. Jadi kalau hepatitis itu adalah kalau di dalam kedokteran Tionghoa itu hanya gejala. Ya, radang daripada liver itu hanya gejala. Dia tuh bukan penyakit. Yang penyakitnya itu adalah asal daripada terjadinya gejala hepatitis itu gitu. Apalagi nih ya. Ini ada yang bertanya dok. Nah, ya bagaimana kita bisa tahu seorang praktisi TCM itu handal sehingga tidak salah datang? Nah, ya apa namanya dia
paling paling gampang dia melakukan cara pemeriksaan yang sesuai tadi. Dia mati, kemudian udah ditanya, biasanya ada 10 pertanyaan ditanya, dan kemudian dia diperiksa nadinya. Ya, kalau udah itu mudah-mudahan dia akan kalau dia udah mengikuti cara diagnostik sesuai dengan buku itu ada di buku Huang Dinejing tadi, maka dia itu adalah praktisi yang mengikuti cara itu, mudah-mudahan dia bisa menemukan diagnosis yang tepat. Terus ini deh bagaimana, oh iya benar ya, dari Andre ya. Ya, bagaimana cara Ya, mendapatkan diagnosis yang tepat dan iya, efisien iya, dari sama pengalaman. Arfan ini ya. Terus gimana kita tahu praktisi itu tadi saya udah bilang, dia udah mengikuti caranya itu. Dan kalau nanti dia sudah menemukan diagnosis, dia akan nyebut gitu. Oh ini livernya gini, oh ini jantungnya gini, dengan konsep kedokteran Tionghoa. Jadi kalau lemah, lemahnya kenapa? Dia harus bisa menjelaskan. Ya, kalau saya kalau saya kalau lagi di klinik itu udah kayak guru gitu, saya ngoceh, terus saya selalu minta maaf sama pasien-pasien saya, kalau pasien-pasien saya banyak orang bule, gitu. Saya menjelaskan gitu, ini apa namanya, kamu ini karena kena ini, maksudnya organ yang mana yang jelek, gitu ya. Saya menjelaskan gitu ya. Terus ini ada nih ya nih dari siapa nih? Ini ada Leonardi, Leonardi Lupikunia, bisa mau tanya nanya langsung. langsung ya? Bisa, kalau memang mau dia silakan ya, kasih kesempatan. Silakan apa Pak Leonardo. Selamat siang, Dokter Sony. Silakan. Selamat siang. Ya. Saya dari Surabaya. Oh iya, waduh, jauh nih. Ya, silakan. Nah, ini. Ya, ada dua pertanyaan, Dok. Iya. Ada dua pertanyaan boleh, ya. Boleh. Pasca operasi katarak, mata kanan saya dinyatakan korneanya tidak berfungsi. Kemudian dampaknya penglihatannya menjadi kabur. Apakah bisa juga dengan herbal? Transplantasi kornea merupakan alternatif satu-satunya menurut ahli kornea. Tapi dari segi herbal, apakah bisa? Masuk sensor. Gimana? Mohon diulang, saya nih kebetulan ada tamu. Pasca operasi katarak. Iya, enggak. Tadi habis transplantasi itu? Nah, dokter ahli bedah kornea mengatakan satu-satunya harus transplantasi kornea. Iya. Tapi di masa pandemi ini masih ada kesulitan mencari donor, kan? Itu. Maka saya berharap kalau ada cara dengan herbal untuk mengatasi tidak berfungsinya kornea. Kalau menurut Dokter Sony gimana? Nah, gini loh. Saya mau cerita aja lah. Saya pernah cerita sih, tapi mungkin saya perlu ulang lagi. Saya pernah satu kali, saya dapat pasien, seorang perempuan umur 30-an tahun. Itu dia lagi S3 waktu itu di New Zealand. Dosen dari Semarang. Dan dia datang, dia cerita bahwa satu pagi, mungkin kira-kira seminggu sebelumnya, tiba-tiba salah satu matanya nggak bisa lihat. Buta dia. Terus dibawa ke dokter mata, diperiksa katanya nggak ada struktur yang rusak gitu. Jadi udah semua dilihat, di hacker, di scan segala macam, nggak ada apa-apa yang rusak. Nah, jadi dokternya cuma bilang, wah ini nanti mungkin akan balik lagi sendiri katanya. Katanya dia pernah punya pasien gitu. Oke, saya periksa aja secara TCM, secara kedokteran. Saya periksa, ternyata mutu darahnya dia jelek, ya kemudian mengganggu livernya itu jelek sekali. Udah saya obati lah. Saya obati, waktu itu saya masih pakai herbal sih memang. Waktu itu saya udah lama nih kejadiannya. Nah, kira-kira 6-7 tahun yang lalu lah. Nah, kemudian saya obati dalam waktu 1 bulan. Jadi si mata itu ya, saya cerita dulu. Jadi dia itu mata itu seperti ada layar abu-abu gitu. Nggak lihat apa-apa, satu aja gitu. Yang satu masih bisa lihat. Setelah diobati, akhirnya dia bisa lihat lagi dalam 1 bulan. Dia pergi lagi ke spesialis itu, dia ngecek lagi. Dia bilang sama aja katanya, sama seperti dulu, tapi dia mengakui bahwa dulu itu memang dia nggak lihat. Gitu. Jadi bukan dibilang bohong. Gitu. Dan artinya dalam pandangan ya secara umum ya, itu kelihatan bahwa orang buta itu bisa lihat lagi gitu ya. Saya bukan orang sakti gitu. Iya, nah kalau dilihat dari situ, kalau cuma kabur-kabur ya mudah-mudahan lebih baik, karena saya ngobatin orang rabun senja, saya pernah. Itu juga nggak sengaja gitu. Pokoknya dia cerita, dia ada masalah lain, saya lupa. Satu kali setelah dia berobat, setelah mungkin baru 3 bulan lah, dia cerita sekarang
sekarang dok saya bisa nyetir malam. Loh, dia baru cerita gitu. Oh dulu nggak bisa kalau udah senja gitu, udah turun matahari tenggelam, terus saya udah nggak bisa lihat. Dia bilang. Sekarang saya bisa nyetir malam, dia senang sekali gitu. Artinya apa? Jadi itu bisa dilihat, dan itu satu ya. Yang kedua, saya pernah mengobati orang yang empedunya udah nggak ada. Saya juga pernah cerita ini. Jadi seorang dia didiagnosis diabetes dengan insulin sudah 9 tahun. Waktu saya periksa, saya bilang, ini empedunya lemah sekali, ini kosong, saya bilang gitu. Udah saya tanya ke dokter saya, ternyata dia lupa saking udah lamanya. Terus dia balik lagi minggu depan, saya udah diambil katanya berapa tahun yang lalu, 15 atau 20 tahun yang lalu. Ya udah saya kerjain aja, saya lihat memang ini juga livernya jelek gitu. Jadi saya udah ngobatin pakai makanan, jadi saya suruh dia makan bayam ya. Bayam di New Zealand juga terkenal bayam. Dan setelah beberapa saat dia periksa lagi di laboratorium, ternyata fungsi empedunya itu ada sekarang, maksudnya meningkat gitu. Tadinya memang jelek sekali gitu. Jadi apa? Sistem empedunya itu kembali. Jadi ada semacam dibuat sistem yang baru lah untuk empedu itu. Jadi nggak ada yang disebut putus harapan gitu di dalam kedokteran Tionghoa itu. Cuma memang harus mencari praktisi yang betul-betul dia mengerjakan sesuai dengan kitab Huang Dinezing tadi. Apakah Dr. Sony punya rekomendasi untuk TCM di Surabaya? Nggak tahu saya. Mohon maaf saya. Mungkin saya kalau orang tanya, saya bilang, udah tanya sama Arya deh. Atau nggak ketemu Arya. Ada. Kalau di Surabaya nggak tahu saya. Nggak tahu, mohon maaf. Saya bukannya saya nggak mau nolong, tapi memang saya nggak tahu. Nah, di Bandung ada Shin Yandi yang juga sering komunikasi sama saya dan menggunakan metode yang sama. Yang kedua, kaitannya dengan wasir, Dr. Sony. Saya sudah coba, ini wasirnya berbentuk inflamasi. Inflamasi yang orang kalau dokter bilang sudah stadium 3 katanya ya. Jadi harus ditekan-tekan baru bisa masuk. Betul. Iya. Nah, tidak ada rasa sakit, cuma yaitu tidak ada darah yang netes. Iya. Keluarnya cuma tidak bisa masuk, jadi mengganggu sih. Tapi kan khawatir kalau nanti lama-lama bisa menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Betul. Nah, saya sendiri tidak kepingin dioperasi. Apakah bisa kalau dengan TCM itu juga ada obatnya? Saya sudah coba pakai daun ungu. Tidak berfungsi daun ungu itu. Sudah hampir setahun lebih nggak ada fungsinya. Iya. Ya gini lah. Ini saya bukannya mau mengganggu penjual daun ungu ya, atau pekebun daun ungu ya. Tapi kalau di dalam kedokteran Tionghoa kita tidak bisa kita punya istilahnya mau mulai dari obatnya dulu, selalu mulai dari diagnosis. Ya. Jadi dicari, dan kalau yang namanya wasir, saya sering mengobati orang wasir atau hemoroid atau ambeien itu di klinik, itu hanya gejala gitu. Nah, kalau gejala itu kalau di dalam buku Huang Dinezing tadi disebut ya, gejalanya sama, penyebabnya beda, atau penyebabnya sama, gejalanya beda. Ada itu sebuah kayak nyanyian kalau boleh dibilang lah buat orang-orang yang atau mahasiswa yang lagi sekolah itu udah kayak semacam puisi gitu ya. Gejalanya sama, penyebabnya beda, penyebabnya sama, gejalanya beda. Udah hafal luar kepala gitu kalau orang lagi belajar Arya senyum-senyum. Tapi memang betul gitu. Jadi artinya wasir itu atau ambien atau hemoroid itu dia hanya gejala, penyebabnya bisa macam-macam. Dan kalau saya ini saya berdasarkan pengalaman ya, bukan saya mau nembak ya. Itu semua ya pas tadi sebut ini Leonardi ya. Itu semua berhubungan deh sama matanya segala macam. Jadi kalau ditemukan penyebabnya, udah si obatnya nanti sederhana, dan itu semua gejala itu akan sembuh gitu, akan hilang gitu. Itu enaknya kalau berobat dengan kedokteran Tionghoa ini. Arya pernah suka heran-heran deh ngobatin orang stroke, ngobatin apa dia. Terus nanti dia rekomendasinya kemana, Dok? Itu saya. Iya, rekomendasinya kemana? Saya nggak ada informasi tentang TCM, Dok. Iya, nanti mungkin bisa komunikasi sama Arya nih ya. Nah, soalnya itu kaki saya di Indonesia itu Arya gitu. Jadi kalau saya melayang-layang gitu. Dokter Arya kan ada di Jakarta. Dokter Arya tinggal di Jakarta apa Surabaya? Siapa? Dokter Arya di Jakarta.
Tapi nanti ya. kan bisa komunikasi. Ya mungkin Arya juga punya teman-teman yang datang dari Tiongkok gitu ya. Boleh Tapi kalau saya nggak tahu. nomor WA-nya, Dok. Ya, Dr. Arya. nanti ya kirim ya Ya. tuh ke ini ya nih Pak Leonardi. Ya Terus Pak, ini, ya nanti ya. ya, terus ini ada lagi nih ya. Nih ada lagi nih ya. Ini dari Andre, bagaimana cara diagnosis yang tepat? Ya itu tadi udah saya sebutkan ya. Ini yang bawahnya Nining Setiani. Nah, Nining, ada minuman ultimate yang lagi viral, seduhan jari serai kunyit tanpa diagnosis. Apa dampak timbulkan jika minum rimpang setiap hari? Ya kalau saya sih bilang ya, yang paling bagus itu apapun yang kita makan, kita tahu gitu loh. Kita tahu satu tentang diri kita sendiri itu nomor satu. Gitu. Terus baru nanti apa yang di dalam situ. Jadi di dalam kedokteran Tionghoa itu nggak ada obat kuat, nggak ada obat sehat dewa istilah saya. Segala pokoknya kalau minum orang tiba-tiba jadi Superman, nggak ada. Gitu. Jadi harus dicari diagnosis. Ya, gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau misalnya ini diminum ya boleh-boleh aja, namanya jamu itu kan orang minum dari zaman dulu, nenek saya segala macam suka minum juga, nggak apa-apa, bagus gitu. Jadi saya pernah ada nih ya apa kan pernah kita bikin ya mengenai apa tuh, mengenai itu waktu itu ya saya bikin sendiri ya sama teman saya yang lain bikin mengenai lodeh ya. Nah nanti saya kirim ke Arya, nanti Arya bisa kirim ini mengenai lodeh, itu di situ ada penjelasannya. Ya lodeh itu bagus, mau dimakan tiap hari, orang Jawa makan lodeh tiap hari ya, gitu ya. Nah jadi nggak masalah kalau apakah itu jadi badan bugar, ya mungkin aja gitu, tapi yang namanya penyakitnya ya mungkin nggak sembuh gitu ya. Harus tetap dicari diagnosisnya gitu. Bu Yakti dari Lampung, terima kasih Bu Yakti ya, terima kasih sekali udah hadir. Katanya. Terima kasih Dr. Sani. Iya, saya belum sempat mampir lagi nih Bandar Lampung nih. Ingat ikan patinnya. Iya, ditunggu saja. Iya. Amin. Betul. Jadi memang Indonesia itu adalah apotek hidup yang lengkap, Bu Yakti. Ya, saya bangga sekali loh jadi orang Indonesia. Jangan terus gue itu gara-gara Dr. Sani tinggal di sini lagi. Enggak, saya bangga sekali loh. Bangga sekali luar biasa, dan memang di sini saya kalau bikin resep gampang aja gitu loh. Daun pepaya, ubi, semuanya ada di sekitar kita. Nggak perlu lagi cari yang keren-keren gitu. Yang biasa aja udah menyembuhkan. Terus Junaidi, untuk kelemahan satu organ boleh nggak menggunakan kuatkan hubungan ibu anak? Oh ini siapa namanya nih, Pak Junaidi. Ini kalau mau lebih lengkap nanti Dr. Arya memikirkan saya webinar untuk para praktisi hari Kamis depan ya. Ya, Kamis depan. Tolong itu diikuti aja nih sama IndoTCM nih. Jadi itu kalau soal hubungan ibu anak segala macam itu kan sudah teori dari Busing ya, itu bisa aja ya, tetap harus dicari. Bukan soal anaknya sakit diobati ibunya atau ibunya sakit diobati anaknya, tapi tetap harus dicari diagnosisnya. Bukan soal begitu. Ya, bukan soal teori istilahnya kalau ini teori atas angin, enggak. Kita harus teorinya teori akar rumput. Yang benar tuh yang mana gitu ya. Yang paling jelek tuh yang mana? Nah, itu yang diobati. Ya. Kemudian apakah Dr. Sani sudah nggak pakai herbal dan cuma pakai makanan? Iya betul. Sejak tahun 2016 saya nggak pakai herbal lagi. Kadang-kadang kalau misalnya ada situasi yang misalnya orang itu susah ya dapetin makanan, kalau misalnya dia perjalanan ke luar negeri atau keluar kota dia susah dia, nah itu misalnya orang mau umroh atau naik haji kayak gitu, nah suka saya resepkan herbal, tapi jarang sekali. Sejak tahun 2016 saya menggunakan makanan sebagai terapi tunggal. Apalagi anak-anak, wah menyenangkan sekali mengobati anak-anak dengan terapi makanan ya, gampang dan sangat efektif. Bukan cuma efektif tapi sangat efektif. Ya. Ada lagi ya? Ini siapa ada Dok yang Bapak Japri dari Evi Gunawan. Nah, apa dia bilang? Bacain ya. Dia bertanya, kalau ubi dicampur dengan kacang seperti bumbu gado-gado, apakah untuk memperkuat limpa dan ginjal, apakah boleh? Ubi dan kacang? Iya. Oh, ya boleh aja kalau urusan mau memperkuat ya, misalnya sekarang yang apa dia bilang ginjal ya? Iya, untuk memperkuat limpa dan ginjal katanya. Oh, limpa dan ginjal. Nah, ini jadi kalau misalnya kita mencari diagnosisnya itu harus alat yang paling jelek, fungsi dari alat paling jelek. Ini mohon maaf pada yang lain.
jadi kalau di dalam kedokteran Tionghoa itu selalu ada alat tunggal yang paling jelek. Jadi kalau misalnya ginjal dan limpa, yang mana gitu loh? Yang mana harus dicari gitu loh. Nah, itu sebabnya ada herbal itu memang untuk mencakup semuanya gitu. Jadi ya kena 2-3 alat sekaligus. Nah, kalau di dalam kedokteran Tionghoa yang paling bagus adalah mencari yang paling jelek atau limpanya atau saya kalau Arya nanya tuh saya suka galak tuh tanya sama Arya. Ya, bisa lagi cari mana yang paling jelek antara jantung sama ginjal misalnya. Karena harus tahu gitu loh. Jadi harus ditemukan itu. Misalnya tadi ginjal sama limpa, ya nanti obatnya jadi satu pasar gitu. Ya, harus satu gitu. Kita harus sampai, makanya di dalam buku Huang Dinejing itu ya disebutkan bahwa praktisi TCM atau siapapun yang mengklaim bahwa mereka ada praktisi TCM, ini mohon maaf ini saya terpaksa menegaskan. Siapapun mereka yang mengklaim dirinya sebagai seorang praktisi TCM harus mampu menemukan diagnosis yang tepat. Nggak ada lagi diagnosis yang samar. Harus diagnosis yang tepat. Dan diagnosis itu memang itu dia bergeser, berubah-ubah. Nggak apa-apa. Nanti dalam 5 kali pemeriksaan itu nanti dikumpulkan, atau 10 kali pemeriksaan, Arya minta 10 kali, Sensei Yandi minta 12 kali, dikumpulkan nanti dianalisis menggunakan teori-teori ya, TCM yang sudah ada sejak 5.000 tahun yang lalu, nanti akan ditemukan gitu. Yang mana yang paling jelek? Gitu. Yang mana yang paling fungsinya paling rendah? Jadi harus mampu. Kalau Anda praktisi TCM nggak ada tawaran. Mohon maaf gitu ya. Nggak ada tawaran misalnya, ya ini kayaknya sih ini semua alat jelek. Wah, saya bilang nggak perlu sekolah gitu. Kalau kayak gitu tuh. Nggak perlu, ngapain sekolah lama-lama Arya ini di Tiongkok 7 tahun dia. Untung dia nggak bosen ya. Saya aja nggak bosen ya, pengen balik lagi. Jadi, nah apa namanya diagnosis yang tepat harus ditemukan. Apalagi kalau udah klaim sebagai praktisi TCM. Kalau bukan praktisi TCM nggak apa-apa, tapi kalau klaim praktisi TCM, itu ada itunya perintahnya di Huang Dinejing, buku apa kitab rujukan utama itu harus menemukan diagnosis yang tepat. Gitu. Kalau mau misalnya sekarang ya, misalnya ginjal yang jelek. Mau dikasih tadi tuh chia seed, jadi saya ngaco. Wijen misalnya. Wijen tambah jagung boleh jadi istilahnya tuh double strength apa jadi kekuatannya double. Boleh aja. Tapi kita tahu gitu ini bukan soal makanannya, makanya di dalam kedokteran Tionghoa itu nggak ada urusan mau makanan eksotik apa nggak eksotik. Yang penting adalah diagnosis yang tepat. Diagnosis tepat harus ditemukan. Nah, kalau soal obatnya nanti kita bilang mungkin ini dikasih teh daun apa tuh namanya daun melati bunga melati teh bunga melati karena ginjalnya kena boleh aja tapi sambil makan ini ya sambil makan jagung ya boleh aja gitu boleh aja. Jadi apa itu namanya cara pengobatan atau jenis pengobatannya sih boleh aja tapi tetap namanya diagnosis nggak bisa nawar-menawar, mohon maaf gitu. Saya mohon maaf betul. Ya. Kalau soal itu nggak ada, saya nggak bisa istilahnya apa? Ya, digampangkan gitu, nggak bisa. Itu sebuah kewajiban mendapatkan diagnosis yang tepat. Lagi ya? Habis ya? Udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi, waduh. Bisa kehabisan pertanyaan kalau saya sih. Suara Dr. Sani kata hilang di mulia, mohon maaf nih. Ya, nah jadi sekarang apa namanya saya ingin meringkaslah semua bahwa yang namanya herbal atau rimpang eksotik itu sama sekali tidak diperlukan di dalam pengobatan apapun jenis penyakitnya. Mau disebut ganas, setengah ganas, kurang ganas, sebagainya nggak masalah. Nggak perlu. Apalagi untuk orang Indonesia yang tinggal di Indonesia. Wah, nggak perlu sama sekali. Ada semua di sini, ada. Ya, yang penting adalah ditemukan diagnosis yang tepat, gitu ya. Diagnosis tepat itu. Kemarin saya ada saudara yang datang udah saya obati, terus datang lagi dia. Nah setelah itu saya lihat, wah ini dia livernya terlalu aktif, terus saya periksa, wah ini perlu daun mint gitu kan. Kita juga punya daun mint. Saya minta anaknya nyari dalam waktu setengah jam kurang udah datang anak itu dari toko. Wah, tergopo-gopo bawa 2 bungkus gede dan 2 bungkus kecil sih. Isinya kan banyak. Saya bilang saya cuma butuh 3 biji nih. Akhirnya
apa namanya, saya disuruh bikin teh, dikasih air panas, kemudian sekitar setengah jam kemudian saya periksa, itunya siapa, livernya itu udah lebih tenang ya. Udah tadinya dia livernya aktif sekali gitu, lebih tenang, jadi dia lebih bagus gitu, penampilan lidahnya bagus, dan nadinya bagus. Hanya dengan daun mint, teh daun mint gitu. Tapi saya bilang suruh lanjutkan, nggak bisa cuma sekali. Saya bilang berapa lama, saya sebutkan. Ya, jadi diagnosis itu tidak bisa ditawar, nggak ada dalam kedokteran Tionghoa itu diagnosis tebak-tebakan itu, ya tidak. Kalau bagi saya itu pertama itu tidak sesuai dengan ilmu, ya nggak sesuai dengan ilmu kalau diagnosis itu nggak tepat. Yang kedua, dia tidak punya etika, bahkan yang parah dia tidak punya moral. Kenapa pasiennya itu dipakai buat judi? Sembuhkan ya, gitu. Sembuhkan ya, gitu. Nggak bisa seperti itu. Atau semua orang saya kasih ini nanti kebanyakan sembuh. Nggak ada kebanyakan kalau di dalam kedokteran Tionghoa statistik nggak berlaku. Pemeriksaan selalu individual. Nah, itulah yang dari saya. Oke ya. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir dari Masih ada. ya, Boleh. dari Bu Fetty. Ya, Dokter Sony, kalau limpa kan baik terapi dengan ubi, kalau liver apa ya? Banyak pilihannya. Liver itu bisa pakai bayam, bisa pakai kailan, bisa pakai kangkung, bisa pakai ya semua hijau-hijau itu. Nah, tapi nanti setiap sayuran atau itu dia atau herbal itu dia mempunyai karakter juga yang khas. Nah, sehingga kalau kita bilang liver yang lemah, apa lemahnya gitu? Lemah C-nya, lemah darahnya, atau lemah aliran daripada C atau aliran darah, macam-macam. Jadi nggak bisa seperti itu ditebak gitu. Nah, kalau bayam itu buat liver, pokoknya kalau diperiksa, dari lidah, dari nadi, livernya lemah, kasih aja bayam. Nggak selalu gitu. Bisa pakai hati ayam juga bisa, hati sapi bisa, ya, di kambing bisa. Nah, jadi macam-macam harus dicari. Makanya yang namanya diagnosis yang tepat itu tidak bisa ditawar, gitu. Jadi dan bayam itu bukan satu-satunya. Nggak ada bayam bisa pakai hati ayam. Nggak ada bayam bisa pakai kailan kan tumbuh juga di Indonesia, enak tuh. Sayuran yang saya suka itu kailan tuh. Kailan senang banget ya. Kalau udah makan kailan tuh bisa habis sendirian saya tuh makan kailan. Saya tahu apa kailan siapa tuh ya. Enak banget. Jadi buat Bu Fetty ya, kalau saran saya sih lebih dalam lah mempelajari TCM. Ya, supaya tidak sekedar itu. Karena kemarin ini saya ditanya oleh orang mengenai bayam. Itu bagusnya diapain bayam? Ya, saya bilang ini bukan soal bagusnya bayam. Saya jawab akhirnya terpaksa saya nulis panjang lebar gitu di mana Instagram. Bukan soal bayamnya. Bayam itu hanya salah satu obat yang bisa dipakai. Ya, bukan soal bayam, tapi soal diagnosisnya. Dan itu tidak bisa ditawar. Nggak ada. Saya kalau nggak ketemu bayam, ya saya cari yang lain gitu. Gitu ada gitu. Nah, kalau yang gampang kan bayam gitu. Dan bayam itu efektif. Maksudnya cukup itu sangat manjur, bukan cukup manjur. Seperti saya bilang tadi, saya ngobatin leukemia yang satu pakai bayam dan manjur. Saya ngobatin leukemia yang lain pakai daun singkong. Nah, karena memang penyebabnya beda gitu loh. Gitu. Nah, terima kasih. Ya Dok, ini mungkin terakhir Dok ya, nih kayak ada cukup pertanyaannya cukup menarik juga nih Dok. Boleh. Ya, ada terakhir nih, beneran terakhir dari Dodo Rukandi. Apakah benar ada makanan tertentu yang justru akan menimbulkan penyakit seperti kacang-kacangan dan jeroan dapat mengakibatkan asam urat, ikan asin dapat mengakibatkan darah tinggi? Iya nih. Terima kasih Kang Dodo ya. Jadi gini, ini kawan-kawan kita mau mesti bikin nih ya tentang asam urat nih. Cuma kasihan ntar orang jualannya terganggu. Jadi asam urat itu kalau di dalam kedokteran Tionghoa, kalau di kedokteran Barat sendiri, saya cerita teman saya yang seorang dokter pejabat tinggi lah di Indonesia ya. Nanya mengenai asam urat, saya tanya balik. Saya bilang menurut kamu apa gitu kan, dia dokter juga. Terus dia diam gitu. Ada nggak di buku di textbook kita dulu waktu belajar, dia diam aja. Akhirnya dia pelan-pelan bilang nggak ada. Ya udah kalau nggak ada jangan mikir. Jadi nggak ada definisinya juga ada. Saya nggak tahu tiba-tiba sejak tahun
2000-an mungkin ya, dulu tahun 90 aja nggak ada itu definisi. Jadi nah yang dulu yang ada tuh rematik atau rheumatoid arthritis ya. Nah, jadi asam urat ataupun rheumatoid arthritis di dalam kedokteran Tionghoa itu hanya gejala gitu ya. Jadi kalau orang datang ya pakai cerita itu cuma gejala aja. Jadi nah penyebabnya bisa macam-macam. Apakah ada makanan yang bisa saya rasa jangan suka nyalahin makanan gitu, makanan itu enak bagus semua gitu. Jadi saya dulu datang ke sering ketemu orang di sini di Indonesia, nggak boleh makan bayam kata ibu saya gitu. Ibu saya tuh ya, ini yang Arya juga dulu pernah ngobatin ibu saya. Katanya nggak bisa makan bayam, saya bilang mah coba dulu karena waktu itu dia perlu bayam gitu. Akhirnya setelah dimakan nggak jadi apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Nggak ada kacang bagus sekali. Saya ngobatin orang sakit low back pain, sakit punggung bagian bawah, udah bertahun-tahun dia sakit itu pakai kacang. 3 bulan kemudian sakit punggungnya itu udah hilang karena itu hanya merupakan gejala gitu. Dia datangnya dari ginjal waktu itu, ginjal yang gitu. Jadi pakai kacang goreng saya ngobatin. Sering saya ngobatin orang pakai kacang goreng, nggak ada tuh dia tambah sakit malah tambah sembuh ya gitu. Bayam sama juga, kangkung sama juga. Terus apa lagi? Apalagi yang suka dituduh sebagai penyebab asam urat ya? Tahu nggak ya? Ayo apal nih. Jeroan. Waduh, itu kalau ngelihat fotonya aja itu soto Betawi itu, waduh, udah langsung ngeces saya. Bagus sekali, nggak ada gitu. Jadi kalau ada yang nggak beres, ya berarti alat tubuhnya nggak beres. Itu harus diperiksa. Ya, jangan menyalahkan makanan. Memang ada makanan, tapi itu nggak banyak gitu. Mungkin dari ribuan makanan itu mungkin hanya kurang dari separuh jari tangan kita, kurang dari 5 yang jelek. Ya, yang artinya yang dia bisa mengganggu. Tapi itu pun kalau misalnya alat tubuh itu akan ngasih tahu gitu. Pasien saya yang udah sembuh, mereka kalau salah makan dia kasih tahu gitu. Jadi kok nggak enak ya gitu, di lidah nggak enak, di perut nggak enak gitu. Gitu. Jadi semua itu tergantung kepada alat-alat tubuh kita, pada sistem tubuh kita. Ya, Tuhan sudah menciptakan alat tubuh kita itu sempurna, bagus sekali. Mereka akan kasih tahu kalau kita ada yang nggak beres. Kalau mereka sehat, kalau alat tubuh ini sehat. Jadi kalau ada tuh saya tuh ada di luar tuh ada slogan katanya believe to your body, listen to your body, listen to your body. Ya listen to your body. Kalau misalnya alat tubuhnya kelayangan kayak orang mabuk ya jangan di-listen lah, jangan didengar. Alat tubuhnya harus sehat. Ya, gagah perkasa, sehat, cantik, rumah mulai baru kita dengar. Tapi kalau enggak ya jangan didengar. Terus gimana cara bikin sehat? Iya, itu dia dicari mana yang tidak baik diobati, baru kita bilang alat tubuh kita sehat. Jadi nggak ada tukang dodok itu. Jadi makan aja yang enak. Kalau masih nggak enak berarti alat tubuh siapapun ya terserah, mungkin keluarga Kang Dodo gitu. Nah itu dia nggak beres alat tubuhnya, berarti harus diobati. Gitu. Ya saya sama Arya nih kalau dulu waktu di Nanjing apa aja disikat ya enak aja ya. nggak ada yang mengganggu perut kita gitu. Jadi ya memang seperti itu. Kalau kita sehat, enak makan, enak tidur dan enak puasa. Ya, makasih ya.